Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Mustafa. Saya salah satu mahasiswi dari kelas B3M22, jurusan Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Dian Cipta Cendikia, Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran dunia kerja. Dunia kerja merupakan tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun di suatu organisasi. Masyarakat menyadari bahwa sumber daya manusia adalah salah satu unsur dalam organisasi yang berperan penting bagi keberlangsungan organisasi tersebut, sehingga maju mundurnya suatu organisasi bergantung pada peran yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Secanggih apapun alat dan sarana kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan, jika tanpa adanya fungsi kerja manusia, maka keberadaan perusahaan tidak akan berarti apa-apa. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kemampuan yang berupa tenaga dan pikiran untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan dan menuntut agar seluruh karyawan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Namun, karyawan juga harus selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan serta memberikan peran aktif untuk menggunakan alat-alat yang ada. Hal ini dikarenakan tanpa peran aktif dari karyawan, alat-alat canggih yang dimiliki tidak akan ada artinya bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu faktor penentu keberhasilan kerja atau pencapai tujuan perusahaan adalah perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, di mana karyawan tersebut memegang peranan penting dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan kerja, maka harus ada kesesuaian antara pekerjaan dan karyawan itu sendiri, yang mana dapat dilihat dari seberapa jauh dukungan yang diberikan karyawan terhadap perusahaan. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan sumber daya manusia atau SDM, sebab tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya perhatian di bidang sumber daya manusia, maka akan diperoleh keuntungan antara kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan memiliki tenaga yang produktif dan proaktif dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sedangkan karyawan akan memperoleh kepuasan karena hak-hak mereka diperhatikan dan dipenuhi oleh perusahaan. Karyawan merupakan salah satu aset utama dalam suatu perusahaan yang saat ini semakin diakui keberadaannya. Hal ini dikarenakan penentu dari sebuah keberhasilan kerja dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan memiliki karyawan yang produktif. Perusahaan selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik bagi karyawannya agar tetap tinggal di perusahaan tempat ia bekerja. Salah satunya berupa pembayaran upah, penghargaan atau peluang dalam bekerja maupun rasa aman dalam lingkungan perusahaan. Semua itu dilakukan oleh perusahaan untuk membangun kepercayaan kepada karyawan agar dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Menurut Hasibuan dalam Umam tahun 2010 menjelaskan bahwa prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Lawler dalam Umam tahun 2010 yang mengatakan bahwa prestasi kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam mengerjakan tugas atau pekerjaannya secara efisien dan efektif. Kondisi kerja karyawan dapat diketahui perkembangannya. Dalam Umam tahun 2010 menurut Wahyudi, dalam Umam tahun 2010, penilaian kerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja seorang karyawan, termasuk potensi pengembangannya. Hasil dari evaluasi prestasi kerja karyawan dituntut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Menurut Patrick dalam Nasruddin tahun 2010 menjelaskan bahwa evaluasi prestasi kerja pada karyawan akan menghasilkan 5 kriteria prestasi kerja, yaitu prestasi kerja yang buruk, kurang, sedang, baik, dan baik sekali. Setiap karyawan mampu menunjukkan prestasi kerja yang berbeda-beda. Meskipun jenis pekerjaan yang dikerjakan hampir sama, prestasi kerja karyawan inilah yang nantinya digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan pemberian kesempatan kerja secara adil seperti promosi, kenaikan gaji, pemberhentian, rotasi, atau pemindahan karyawan, perbaikan dan pengembangan karir dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, ada hal lain juga yang dapat membedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya, yaitu kepuasan kerja karyawan atas nilai-nilai atau berbagai aspek dan pekerjaannya. Berikut penjelasan dari saya tentang gambaran dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.